Gue sih mungkin mikirnya karena itu lahan baru, mungkin ya jin-jin penunggu situ aja, atau mungkin jin yang sengaja dilepas di situ. Barangkali kalau emang gue ngambil HP-nya, bisa jadi ya sosok itu bakal ngikutin gue terus. Oke. Hal. Ulah. 1, 2, 3. Halo. Oh, halo. Balik lagi di podcast Jenggotan. Yuhu. Jengkeran Ramutu Golek Setan. Benar. Dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tidak kasat mata. So, langsung saja mari kita bagikan ceritanya ya guys ya. Oke, saya sudah mulai terbiasa ini. Yoi. Sudah mulai hafal jargonnya. Oke. Bisa teman-teman lihat di episode-episode sebelumnya, saya Yoi. masih belibet. Blep. Nah, Sudah mulai biasa. sudah mulai biasa ya kan. Oke, pada episode ini ada cerita apa Mas Bob? Oke, jadi ini salah satu cerita yang diceritakan oleh teman saya yang dia dapatkan dari temannya. Oke, jadi temannya dapat cerita dari Temannya. Gara-gara mungkin temannya ini mungkin juga salah satu penikmat jenggotan. Oke. Iya, Jadi karena dia menyarankan bahwasanya temannya yang punya cerita ini Uh-uh. untuk kirim aja di podcast yang iya. keren ini. Yoi, sehingga dia bilang, wah kamu kirim aja langsung, wah nggak kenal, nggak enak. Kan sebenarnya bisa dikirim di DM. Gak kenal gak enak, tenang aja, orang-orangnya asik kok. Asik kok. Tapi by the way terima kasih ya sudah mengirimkan ceritanya. Ya meskipun lewat jalur belakang, ya kan nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Cerita kali ini diawali dari teman saya yang bertemu temannya. Oke. Ya kan emang tadi gitu. Oke. Usut punya usut. Si teman saya ini sebut saja namanya Nani. Oke, Oke. Nani. Cewek ya? Cewek, ciwi-ciwi gitu. Nani. Oh. Nah, si Nani ini mendapatkan cerita dari Mia. Oke, si Nani mendapatkan cerita dari Simia. Berarti Simia yang punya cerita. Yo, imen. Mia menceritakan pada Nani kalau dia pernah memperoleh pengalaman yang cukup dibilang mistis, mungkin mistis, dibilang enggak mistis ini ya mistis. Sama Berarti saya, pengalaman yoi. mistis yang masih teka-teki. Iya, Wah, ini masih seru ini, bisa teka-teki seru. Mia. Gimana tuh Mas Bob? Sewaktu itu masih ingat ada kegiatan pembangunan tol. Oke. Dan di sebagian ruas tol itu memang sudah ada yang buka. Oke, sorry, ini tol di daerah mana? Tol Atau di- tidak dirahasiakan daerahnya? Enggak, ini enggak direskan. Oke. Jadi tol ini di Lintang Selatan, Lintang Selatan. jalur selatan, masih barulah dalam Oke. kurun beberapa waktu terakhir, termasuk tol panjang kan. Oke, tol panjang. Tol panjang di Pulau Jawa ini, ya. Tepatnya di sebelah mana saya tidak tahu. Oke. Nah, tapi jalurnya tol baru. Oke. Nah, sebagian ruas ada yang udah buka, ada yang belum kan, gitu kan? Ya. Ada yang sudah terkonek, ada yang belum, ada yang sudah bisa difungsikan layaknya tol, Ya. ada yang belum. Nah, Oke. jadi ceritanya si Mia ini sedang melakukan perjalanan jauh Oke. dari arah Jakarta menuju ke Surabaya. Oke. Karena beberapa tol ini sudah ada yang terkoneksi, ada yang sudah bisa difungsikan, ada yang belum. Beberapa tol
sudah bisa difungsikan, bahkan juga sudah ada rest area Oke. yang sudah berfungsi, sudah bisa difungsikan. Dan kejadian ini terjadi di salah satu rest area yang tergolong masih baru. Oke. Jadi si Nia sedang berpergian dan Mia. si Mia sedang berpergian dan ya salah satu yang nyoba tol baru itulah. Ya. Iya. Nah, kebetulan si Mia ini bersama temannya cowok. Oke. Ya kan? Sebut saja namanya Halim ya. Halim. Oke, sama si Halim. Karena perjalanan cukup jauh, ketika lelah sudah pasti dong kayak nyetir itu gantian. Oke. Sembari gantian, yaudah deh ntar kalau emang capek lu nepi aja ke rest area gitu, ntar lu bangunin gua buat gantian. Karena berbahaya ya kalau tidak gantian ya. Betul. Apalagi ini trek panjang. Kalau semisal nggak gantian, paling enggak dalam 4 jam paling nggak ada waktu istirahat buat menepi lah. Buat teman-teman yang mungkin melakukan perjalanan jauh, sebisa mungkin 4 atau 5 jam perjalanan istirahat ya. untuk rest area. Biar biasanya kan emang kalau di trek panjang dan perjalanan tol yang jauh itu biasanya kadar tingkat fokus itu menurun. Ya bener, apalagi satu arah juga kan. Betul. Jadi kayak cenderung bosen apa itu. Nah jadi 4 jam. Kalau semisal 4 jam, sebelum 4 jam udah kerasa tingkat fokus menurun, mending istirahat dulu, ngopi lah apalah itu. Nah si kebetulan di kali ini si Mia ini yang nyetir. Oke, jadi si Halim digantiin sama si Mia. Oke. Mia nyetir. Setelah lama perjalanan, sepanjang perjalanan si Halim tidur. Di bangku sebelah kiri. Oke. Sebelah kiri tidur. Perjalanan demi perjalanan mereka lalui. Di tengah kebosanan sambil muter radio lah, dengerin musik. Tibalah di waktu pergantian pemain. Pergantian supir lagi. Iya, pergantian pemain, pergantian supir. Nah kebetulan banget si Mia ini pengen buang air kecil. Sehingga dia ngebangunin si Halim. Lim, ntar bangun dong, bentar lagi kita nepi deh ke apa namanya? Ke rest area. Sekalian mau pipis, sekalian gantiin. Oh iya ya, boleh. Red. Udah kelihatan di pelang, 1 kilometer lagi nih. Mulai nepi mereka masuk ke rest area. Udah lu turun, lu tunggu di sini ya, gua ke toilet. Oke. Akhirnya pindah posisi, si Halim nunggu di mobil. Ntar gantian aja lah. Apa namanya? Takutnya kita kan bawa barang banyak. Mereka gitu kan. bawa barang banyak. Jadi sehingga paling nggak meninggalkan 1 orang lah buat jaga di dalam gitu, takut tergolong jalanan di tol itu, apalagi tol baru kan masih sepi banget tuh. Bener. Iya kan? Sepi banget. belum serame sekarang waktu itu kan. Akhirnya ke toilet. Nah, cukup diingat di rest area itu memang ada beberapa stand yang memang bisa dipakai buat istirahat. Ada yang jual inilah apa, buat tapi memang buat makan ya. Ini rest area kedua by the way ya. Perhentian kedua mereka berarti. Iya, setelah perjalanan lama. Nah, di rest area itu si Mia melihat ke sekeliling bahwa di situ cuman ada mobil mereka aja. Sendirian mereka. Oh, berarti sepi banget nih. Sendirian aja si Mia ini ke toilet. Setelah di toilet, si Mia ini bertemu dengan sosok perempuan yang tidak dikenal. Aneh nih. Iya, enggak juga sih. Mungkin mungkin orang yang ini lah. Ya, ngobrol lah mereka. Wah, mbaknya mau perjalanan jauh. Iya. Hati-hati mbak. Dari kemarin-kemarin meskipun ini baru, segala macam,
sudah ada beberapa tuh yang ini meleng, sering kecelakaan. Jadi kalau sebisa mungkin ya sering-sering kalau emang kerasa nggak ini ngantuk atau capek, istirahat aja, nggak apa-apa, santai aja. Maksudnya jangan buru-buru juga gitu. Oh iya, terima kasih. Akhirnya pipis lah dia masuk ke toilet. Iya, mungkin nggak sampai 5 menit kan? Iya. Iya. Setelah ngobrol-ngobrol cuman saling tegur sapa itu aja. Si Mia ini balik ke mobil. Balik ke mobil. Pas nyampe mobil, si Halim ini ngerutu, lu lama banget sih. Seolah-olah cuman kencing. Iya, kencing dan nggak terlalu jauh. Lu berak gak? Boker lu gitu. Hampir setengah jam sendiri. Setengah jam apaan, orang cuman pipis doang. Tegur sapa sama orang tadi sih. Lu ngobrolin apa aja? Kagak ada gitu kan. Segala macamnya. Nah, akhirnya yaudah gantian. Kalau gitu lu tunggu sini. Oh, si Halim juga kebelet. Iya, Makanya ngerutu dia pipis. Nah, pas si Halim pipis dan si Halim balik lagi dari toilet, itu juga sebenarnya nggak lama, cuman 5 menit dan emang beneran 5 menit. Dan si Mia, tadi perasaan aku juga nggak lama-lama banget, kenapa dia bilang hampir setengah jam, gitu kan? Nah, kayak gua nih cepet kan? Iya sih. Tadi ya sama, gue juga sebelan doang gitu kan. Rasanya waktunya sama ya? Iya, itu keanehan pertama sih. Itu nggak masuk akal. Ada lebih dari sekitar 15 atau 20 menit katanya. Begitu si Halim masuk, sebelum mobil mau jalan, tiba-tiba dari samping kaca kiri itu ada yang ketuk. Dan ternyata mbak-mbak itu tadi, yang tadi ditemuin si Mia di toilet. Tek. Cuman aneh aja, mukanya tuh sedikit serem gitu. Cuman nggak serem yang gimana, muka-muka yang gimana ya? Pucat sih enggak. Lebih kayak nih, jangan-jangan nih mau melakukan kejahatan atau apa gitu loh, gitu. Jatuhnya serem ya berarti. Iya, agak serem ya. Bukan serem yang menakutkan atau apa gimana. Wah, nih orang kenapa? Sambil ketuk-ketuk sambil buka, nyuruh buka kaca. Gitu. Jebret. Begitu kaca dibuka, mbaknya ini ponselnya ketinggalan. Ponsel si Mia ketinggalan. Iya. Ponsel mbaknya ketinggalan. Jebret. Begitu sebelum ngambil ponsel, ponsel kayaknya enggak deh. Tapi dia, ini orang udah baik banget. Ini ponsel bener-bener mau ngasihin ponsel. Tapi si Mia ngerasanya kayaknya enggak. Orang nggak bawa ponsel, nggak bawa apa-apa gitu kan. Nah gitu kan, ngerasaannya di situ. Begitu dia sambil ini kaca dibuka, belum nggak sampai bener-bener penuh, sambil ngobrol, enggak, itu bukan ponsel saya gitu. Begitu dia noleh ke arah depan, di depan mobil itu di parkirnya ada batu gede. Di situ ada cewek juga duduk. Tiba-tiba ada cewek juga duduk. Apa nih? Ya. Dan ceweknya itu wajahnya sama kayak yang ngasih ponsel. Kembar gitu berarti. Nah, iya. Begitu dia noleh lagi, dan yang ngasih ponsel itu bilang, itu kembaran saya. Jawabnya sambil kayak judes gitu. Iya. Kenapa? Itu kembaran saya. Serem banget. Iya. Sambil ketawa gitu. Ketawa-ketawa nyengir serem gitu. Kenapa? Heran. Itu emang kembaran saya. Lalu apa yang terjadi sama mereka waktu itu? Belum selesai percakapan itu, maaf, itu HP-nya bukan punya saya, Mbak. Dia bilang gitu. Itu bukan HP saya, itu bukan HP saya. Ini HP kamu ketinggalan. Kayak dimarahin gitu ya si Mia ya. Seketika itu
di depan itu kan nggak bener-bener dekat sama batu itu. Oke. Ada sekitar space sekitar 3 sampai 5 meter lah. Si Halim itu langsung tancap gas memutar. Oke, berarti langsung ninggalin mereka ini kedua. Iya, jebret langsung keluar. Set. Oke. Dan si Mia ini ngerasa gimana gitu, iya kan? Lu apaan sih, Lim? Kan gue mikirnya nggak sopan banget sih. Iya, Percakapan belum selesai. Kalaupun emang ini nggak bakal ngapa-ngapain juga kali dia, iya, gitu. Juga mbak-mbak ya. Iya. Dan juga babaknya juga Atau- udah baik juga tadi udah. Iya. ngikutin. Lu emang kesel apa gimana? Maksudnya apa ngerasa orang itu mau gimana toh juga nggak ngapa-ngapain gitu loh. Iya. Sekalipun orangnya aneh dan serem gitu segala macam. Nggak ngancem apa-apa. Iya, nggak memberikan ancaman yang gimana. Terus si Halim tuh ngasih jawaban yang membuat Nia shock. Si Mia gitu. Lu ngatain gua kenapa gitu? Lu tau nggak? Lu tuh yang aneh. Lu dari tadi nggak sadar ya? Lu dari tadi tuh ngomong sendiri di kaca. Wah, HP apaan? Gue tuh terpaku gitu dari tadi ngeliatin lu ngomong sendiri gitu. Lu ngomong HP siapa? Bukan HP saya, bukan HP saya. Tapi lu ngomong sama siapa? Gue nggak tahu. Makanya gue ngerasa aneh. Makanya gue cabut gitu. Anjir, lu seriusan? Iya serius. Udah ngapain gue? Lah orang lu ngomong sendiri, ngomong sama siapa kagak jelas. Gitu. Dari situlah terkuak bahwa ternyata si Halim tancap gas karena itu. Nah, punya usut si Mia ini mungkin dia ngasih kesimpulan ke teman gua tadi, si Nani. Jadi kayaknya gini deh nih, mungkin karena itu gua istirahatnya emang waktunya udah maghrib juga sih, gitu. Udah pergantian dari sore ke gelap, udah cenderung inilah, belum gelap-gelap banget tapi udah kelihatan banget kalau gelap gitu. Udah gelap tapi yang barusan gelap aja gitu. Maghrib gitu. Gue sih mungkin mikirnya karena itu lahan baru, mungkin ya jin-jin penunggu situ aja, atau mungkin jin yang sengaja dilepas di situ. Barangkali kalau emang gua ngambil HP-nya bisa jadi ya sosok itu bakal ngikutin gua terus. Siapa tahu memang dia dibuang di situ terus sengaja cari tuan baru buat diikuti gitu kan. Itu sih mungkin itu yang disampaikan si Mia ke si Nani gitu. Untung aja sih si Halim itu tancap gas gitu. Serem loh tapi itu. Serem dan juga ya aneh juga sih. Iya aneh. Ya kalau dibilang aneh makanya dibilang misteri. Kalau horor tapi serem. Iya, horor nggak horor yang gimana, cuman serem gitu loh. Cukup mind blowing. Iya, itu. Karena kanan pertama bahwasanya mereka istirahat di rest area yang mana nggak ada mobil lain selain mobil mereka dan papasan sama orang di toilet. Kemudian si Mia tadi yang ngerasa gue cepet kok ini di toilet, maksudnya nggak selama itu tapi ternyata lama banget. Lebih dari 15 menit 20 menitan sampai ditanyain buang air besar kali gitu kan. Enggak, orang bis doang gitu. Itu sih cerita dari si Mia ke Nani. Terima kasih Nani udah membantu Mia untuk mengirimkan ceritanya ke sini. Buat teman-teman selain Mia, kalau mau kirim cerita langsung kirim sendiri nggak apa-apa kok. Aman-aman aja gitu. Atau mungkin nitip ke temannya seperti tadi boleh. Jalur daram juga oke. Iya, boleh banget. Atau langsung aja kirim ke DM
IG Jenggotan di jenggotan_podcast atau kirim ke email kita baru. Emailnya ada di sini nih. Atau nanti langsung cek deskripsi aja. Terima kasih. Thank you. Oke, sampai jumpa lagi di Jenggotan di episode selanjutnya. Dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tidak kasat mata. Sampai jumpa.